sebagai awal atau peletak dasar dari ilmu paleoantropologi di Indonesia. Jadi Museum Trinil ini lokasinya di Dusun Pilang, Desa Kawu, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi. Jadi salah satu kabupaten di wilayah barat Jawa Timur ya. Nanti berbatasan dengan Jawa Tengah, Sragen. Nah, di situ juga ada Museum Sangiran. Dan di Trinil di sini itu diketemukan fosil manusia purba pertama dunia. Ya, dunia namanya Pithecanthropus erectus. Kalau dari kata Pithecanthropus, Anthropos dan Erectus, jadi manusia kera berjalan tegak. Pithecanthropus atau Pithecanthropus artinya kera, Anthropos manusia dan Erectus tegak. Jadi manusia kera yang sudah berjalan tegak. Dan dulu diteliti di sini, tepatnya nanti bisa dilihat di Bengawan Solo, itu ditemukan fosil manusia purba Pithecanthropus erectus oleh Eugen de Bois, seorang ahli Belanda yang berkebahasaan Belanda. Dia mengadakan suatu penelitian dengan terambisius ingin menemukan the missing link dari teori Darwin. Apa itu the missing link? Hubungan terputus antara manusia dengan binatang luhurnya. Yang dulu ada suatu anggapan bahwa manusia dari kera, itu loh. Nah, akhirnya dia melalang buana sampai ke Trinil. Tapi sebelum di Trinil, pertama kali di Indonesia di Sumatera, di Payakumbuh, di Padang, di Sumatera sana. Terus setelah itu dia mengadakan suatu penelitian karena di Wajak, tahu Wajak. Nah, disitulah ditemukan fosil manusia purba, tapi usianya lebih muda, itu dengan nama Homo echikensis 1. Nah, ditemukan oleh Rin Scotten tahun 1889. Dari Sumatera dia pindah ke Wajak Tulungagung, menemukan Homo echikensis 2. Setelah dari Wajak Tulungagung dia meneliti di Kedung Brubus, Madiun oleh Raden Saleh. Kebetulan orang Jawa, ya, cendekiawan Jawa yang dia belajar di Belanda, tapi tertarik dari penelitian fosil-fosil itu dan menemukan fosil di Kedung Brubus, Madiun. Akhirnya ke Ngawi, ya, ke barat sini ke Ngawi, karena markasnya Belanda di Ngawi, di Beteng Van den Bosch. Dan dia sebagai dokter militer. Mengapa kok dia masuk militer? Karena supaya dikirim ke Indonesia dia masuk militer, cuma sarana supaya dikirim. Karena yang menjajah Indonesia Belanda selama 3,5 abad. Gitu kan. Jadi disinilah tepatnya dulu Belanda mengadakan penggalian selama 2 tahun, 1891 sampai 1893. Jadi ada juga binatang-binatang purbanya sebagai penunjang dalam pemahaman lingkungan manusia purba. Yang terpenting dalam ilmu paleoantropologi di sini sebagai fosil pertama manusia purba yang ditemukan di dunia, Pithecanthropus erectus. Ya. Kalau yang tertua di dunia apa? Ini yang pertama ditemukan, tapi yang tertua ditemukan di dunia, yang tertua manusia purba di dunia itu ditemukan di Cabo Verde, Kenya, di Afrika Selatan. Namanya Australopithecus africanus. Kalau yang tertua di Indonesia ditemukan di Sangiran, namanya Meganthropus valejavanicus. Jadi umurnya di sana 1,8 juta, kalau di Trinil 1,5 juta tahun yang lalu. Fosil manusia purba yang pertama ditemukan itu pada bulan September itu menemukan giginya, geraham bungsunya. Jadi artinya sudah ditemukan geraham bungsu, jadi manusia purbanya sudah dewasa. Ini sudah tua ya. Terus yang kedua itu ditemukan atap tengkorak. Jadi atap tengkorak itu batoknya, kraniumnya ini. Ya, ada tonjolan keningnya. Dalam satu pengertian fosil sisa dan penemuan di daerah rendaman air. Dan itu sudah terjadi proses fosilisasi, sudah jadi batu. Jadi unsur tulang sudah berubah jadi mineral, jadi batuan. Terus yang terakhir ditemukan tulang paha atau femurnya. Nah, ternyata tulang paha yang ditemukan itu milik wanita yang sudah terjangkit penyakit kanker tulang. Jadi manusia purba Trinil 1 juta tahun yang lalu sudah ada kanker di benjolan tulang paha ini. Nah, ini tuh, Pak. Ya itu. Kalau normal lurus ini. Nah, jadi sudah lurus berjalan tegak, makanya ada nama Pithecanthropus erectus, jadi manusia keras berjalan tegak. Kalau terus ini ada beberapa macam alat yang digunakan manusia purba pada zaman berburu.
Jadi zaman berburu manusia purba itu dengan susahnya dia berburu menggunakan alat-alat yang terbuat dari batu. Ada kapak genggam, ada peneta, ada serpeh, ada lancipan, ya. Terus juga ada bola batu. Nah, ini digunakan manusia purba dia pada zaman berburu dan kehidupannya atau hidupnya di gua payung, jadi gua nggak terlalu dalam, maupun juga di bawah pohon-pohon besar. Ini dalam satu kehidupan manusia purba. Bola batu ini digunakan manusia purba berkelompok dengan teknik melempar bandem, Pak. Apa itu? Ya, balang. Karena dia berkelompok, nggak lebih dari 20, dia menggiring pada suatu daerah rawa. Ya, akhirnya terjerambab, terus dia dilempari oleh batu-batu itu. Dari tim arkeologi itu menyatakan bahwa ini batu yang pernah digunakan manusia purba dengan teknik melempar. Jadi mungkin kalau dites secara rinci di laboratorium itu di mikroskop itu ada seperti sidik jari atau apa itu ada. Jadi pernah digunakan, pernah dipakai artefaknya di sini. Termasuk juga serpeh ini untuk menguliti. Jadi biasanya dari batu rijang, ya batu rijang itu digunakan untuk alat-alat untuk dia berburu. Mungkin di Belanda sana kemarin tuh kira-kira 40.000 fosil yang sudah dibawa ke Belanda. Di Trinil, di museum ini sekarang baru kurang lebih 3.000 fosil. Jadi yang banyak itu memang dibawa ke Leiden, ke museum Belanda. Ini ada beberapa fosil di Bengawan Solo. Nanti bisa dilihat suatu proses penggalian selama 2 tahun. Ya, itu banyak juga. Terus ini ada suatu aliran pola Bengawan Solo. Jadi kita itu dikitari oleh Bengawan Solo. Jadi kita di sini deh. Jadi utara Bengawan, barat Bengawan, timur Bengawan. Nanti mengalir ke selatan sampai ke timur, nanti ketemu Kali Madiun, nanti di Beteng Vandenbosch. Ini ada Beteng Pendem, benteng tinggalan Belanda pada waktu itu. Jadi di sana itu ada namanya Jenderal Vandenbosch. Jadi dia sebagai jenderalnya. Lah, kalau yang menggali Trinil itu dokter militernya, karena tertarik dari teori evolusi yang ditekan oleh Darwin. Akhirnya melalang buana dia ingin mencari the missing link, ya, hubungan terputus antara manusia dengan binatang leluhurnya. Dulu ada suatu anggapan bahwa manusia dari kera, nggak usah ketek seperti itu. Tapi artinya di sini bahwa manusia purba itu memang ada suatu kemiripan antara manusia dan kera. Kalau dilihat dalam penelitian, ini masih tanda-tanda besar bahwa antara manusia dan kera itu merupakan sepupu. Di Indonesia ini ada 3 tipe, 3 model, ya. Ada yang arkaik, nanti Sangiran, ya, di situ yang tertua. Terus ada yang tipik, itu Trinil. Terus ada yang progresif atau yang maju, itu di Ngandong Blora. Gitu. Jadi katanya fosil-fosil ini ada suatu indikator adanya tambang minyak bumi. Cepu, ya, Blora itu banyak. Sekarang di Bojonegoro juga banyak fosilnya. Kalau yang sekarang itu masuk ke manusia modern, manusia pinter, manusia cerdas, karena volumenya sudah 1.500 lebih. Ya, jadi dari volume otak ini kita bisa melihat dari perkembangan peradabannya. Kalau yang tertua Afrika ini, 7 juta sampai 2,5 juta tahun yang lalu. Ini di Kobifera Kenya di Afrika Selatan. Kalau untuk manusia purba Trinil tingginya 165 cm seperti kita. Kalau untuk beratnya 104 kg itu rata-rata. Nah, kekar, Bu, ya, karena dia kekar padat berisi gitu. Terus juga ada Homo sapiens neanderthalensis, ini manusia purba modern yang ditemukan di Eropa. Eropa itu Prancis, Palestina, Jerman itu sana. Terus dia dalam satu sejarahnya dia mempunyai suatu punah secara massal. Jadi karena penyakit, karena pagebluk, akhirnya dia punah. Terus ini ada tengkorak-tengkorak yang ditemukan di beberapa wilayah. Ada dari Sangiran, ada dari Ngandong. Ini memang punya suatu beda model, beda bentuk. Ya, volume otaknya. Nah, volume otak ini untuk mengetahui dari suatu peradaban, dia maju atau tidak itu dari otak. Kalau kecil seperti yang ditemukan di Afrika itu ya kecil seperti kera. Jadi perkembangannya itu ya seperti kera itu. Ya, contoh saja seperti yang ditemukan di Eropa. Ini Neanderthalensis, itu tengkoraknya sudah 1.500, sudah besar, jadi sudah pinter. Jadi hidupnya di gua-gua atau manusia cave, manusia gua. Ini sudah berburu, sudah mengenal tempat tinggal, maupun juga dia sudah
untuk menghangatkan tubuh. Jadi sudah pakaian walaupun dari kulit. Ini. Terus yang kecil ini dari Afrika. Ya, Afrika itu kecil ini. Nah, terus juga yang ini dari Mojokerto. Pithecanthropus mojokertensis itu kecil ya, karena masih anak-anak. Umurnya baru 9 tahun, tapi dia didekap oleh tanah yang tertua, yaitu formasi Pucangan. Jadi nanti ada formasi Kabo, formasi Pucangan, formasi Notopuro. Itu dari ilmu geologinya bisa menentukan umur keberumuran bumi. Biasanya orang-orang tambang itu untuk membedah bumi itu bisa. Sitaan dari Juanda. Jadi banyak fosil-fosil itu mau diterbangkan ke Kanada. Nah, akhirnya di bandara itu ketahuan di pihak imigrasi bahwa itu benda cagar budaya yang nggak boleh dibawa ke luar negeri karena sudah ada undang-undang dimulai undang-undang nomor 5 tahun 92, sekarang undang-undang nomor 10 tahun 2017 itu ada. Jadi mengatur tentang cagar budaya. Mungkin di Tulungagung banyak batu-batu andesit, batu-batu kali yang untuk patung-patung itu deh. Reco Pentung masih ada Reco Pentung. Rokoknya si anak. Itu dulu terkenal ini Reco Pentung itu dari Tulungagung. Jadi Trinil area itu terdiri dari 3 desa, Desa Kawu, Desa Ngancat, dan Desa Gemarang. Nah, Trinil di sini tempatnya museum itu tempat dulu ditemukan fosil manusia purba. Tapi kalau fosil-fosil penunjangnya seperti hewan, tumbuhan atau mungkin timah itu menyebar. Gitu. Dan juga di sini dekat aliran air. Cuma sekarang berbalik. Kalau dulu aliran Bengawan Solo ke selatan, sepantai Sadeng. Tapi sekarang berbalik ke utara, ke Tuban, Loman, Gresik. Itu. Karena ada suatu subduksi dari lempeng. Jadi proses lahirnya Pulau Jawa nanti di ilmu geografi itu proses pengangkatan dari lempeng Indo-Australia ke atas. Makanya di Jawa bagian selatan itu terangkat ke atas, terus muncul namanya kars. Kalau cara perawatan pembersihan ini memang ada 2 cara, itu secara manual. Jadi kalau secara manual diberi kuah dikit-dikit, terus juga untuk melepaskan dari tanah yang menempel pada fosil itu kadang-kadang secara manual itu atau pakai herbal, itu pakai cuka atau pakai jeruk pecel itu bisa. Tapi kalau secara kimia, secara chemis itu pakai adheksi resin, jadi zat-zat kimia harus campurannya harus tepat dan itu suatu ahli profesional yang melaksanakan gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau pakai zat kimia malah nanti hancur gitu ya. Kalau seperti penanganan dari benda-benda cagar budaya yang terbuat dari logam itu biasanya secara manual, secara herbal. Ini masih anak-anak atau gajah kecil namanya gajah pygmy. Ini gajah kecil. Jadi kalau melihat dari gajah itu melihat dari gigi. Udah pernah lihat gajah belum? Udah pernah lihat gajah? Giginya coba nanti disuruh buka giginya, ya nanti sama nggak gigi gajah yang ada di Trinil dengan gajah sekarang? Jelas beda. Ya, karena gajah purba itu giginya atau generasinya beda dengan gajah sekarang. Kalau sekarang itu gajah Elephas maximus sumatrensis, itu banyak ditemukan Sumatera. Tapi kalau Stegosaurus trigonopithecus dunia pun sudah nggak ada, sudah punah. Jadi sudah kandas. Gitu. Ini gajah kecil. Ini banyak ditemukan di daerah Flores di Indonesia bagian timur. Itu karena di sana juga ditemukan fosil manusia purba yang kecil. Namanya manusia hobbit. Nah, di Flores itu banyak ditemukan ini. Ini gigi gajah yang berupa fragmental, hanya bagian-bagian yang sudah remuan itu ya, cuilan-cuilan. Dan ini sebagai bukti konkret bahwa dulu ada kehidupan gajah di sini. Ada kerbau, ada badak, ada banteng, ada kudanil. Inilah sebagai ilmu pengetahuan kita bahwa dulu ada kehidupan yang pernah hidup pada zaman Pleistosen Tengah, 1 juta sampai setengah juta tahun yang lalu. Ini yang ditinggalkan Belanda. Jadi sebelum pulang ke Belanda itu meninggalkan untuk peringatan ini bahwa Pithecanthropus ditemukan 175 meter ONO, Osnot-Os, artinya timur laut. Nah, itu ada pohon condong ke Bengawan. Nah, di sebelahnya ya. Nah, disitulah bekas penggaliannya, di seberang. Nah, itu bekas penggaliannya tahun 1891 sampai 1893. Jadi 2 tahun penggalian. Jadi nyusuri Bengawan Solo. Jadi sampai ke Sonde, sampai ke Sambung Macan Seragen, sampai ke Sangiran. Tapi kembali ke sini lagi. Akhirnya setelah pulang mempublikasikan dari hasil sini, di sana diteruskan oleh orang Jerman. Jadi memang ada 3 tahap penelitian manusia purba di Indonesia. Tahap pertama Belanda,
tahap kedua Jerman, tahap 3 Indonesia ini. Jadi di Trinil ini sebetulnya tidak di Jindubua saja, orang Belanda saja yang menggali, tapi setelah itu orang Jerman. Itu tahun 190708. Terus akhirnya yang terakhir tahun 1952. Terus terakhir sekali 2023 kemarin itu dari Belanda. Itu dari Prof. Yosi Jordan dari ahli naturalis dari Belanda itu, dari Universitas Belanda. Ini dari batu, ya. Ini dari batu andesit. Cuma ini dulunya grepes gitu, sudah dirapikan seperti dulu itu. Ya. Jadi disinilah tugu peringatan didirikan oleh Belanda untuk menunjukkan arah penggalian manusia purba di Mender, dilakukan letter S Bengawan Solo. Ini tugu peringatan, salah satunya bukti konkret bahwa dulu pernah mengadakan penggalian atau ekskavasi selama 2 tahun pada zaman penjajah Belanda, dan fosilnya disimpan di Leiden Museum Belanda di negara Belanda sana. Karena pada waktu ini Indonesia masih dijajah Belanda, ya, 1891 sampai 1893. Iya, karena apa? Salah satu kita menghargai sejarah itu berkunjung. Kita belajar. Iya, kalau buku hanya di itu kurang-kurangan. Kalau mungkin belajar tentang sejarah Borobudur, kita ke Magelang sana, Borobudur, ke Sangiran sana. Jadi itulah kita juga menghargai, mengapresiasi bahwa generasi kita juga tinta sejarah. Jangan meninggalkan sejarah. Jati diri kita pada suatu sejarah. Kalau mungkin ditanya, mungkin orang tua mbaknya tahu, mbahnya tahu, Mbah Yut, Mbah Kung, Mbah Canggeng, Mbah Wareng, betul tahu. Ya itulah. Memang untuk sekarang pun harus dikenal bahwa sejak dulu manusia itu sudah ada 500 generasi. Kita mungkin 3 generasi, 4 generasi sudah nggak apalah, nggak tahu. Situ Sangiran sendiri memiliki 5 museum. Museum induk berada di Krikilan, Museum Krikilan, Pusat Informasi, berada di Kabupaten Sragen. Museum Ngebung, Museum Bukuran, Museum Manyarjo juga berada di Kabupaten Sragen. Dan ini Museum Dayu berada di Kabupaten Karanganyar. Tiap museum memiliki tema masing-masing. Museum Dayu sendiri memiliki tema menjelajah masa lalu melalui penelusuran lapisan tanah purba. Jadi kita nanti ke bawah itu sebenarnya ada anjungan-anjungan, tapi karena ruangannya kecil, nanti kita langsung saja masuk ke ruang diorama dan ke ruang pamer. Jadi kita di ruang pamer itu kita jelaskan terkait Museum Dayu seperti apa. Nah ini sebenarnya juga posisinya sebenarnya kayak semacam anjungan Notopuro sebenarnya. Tapi di ruangan ini yang ditampilkan itu agak sedikit berbeda di 3 anjungan yang atas, karena di sini kita ingin menampilkan atau ingin memvisualisasikan kehidupan rawa di Sangiran yang terjadi di masa prasejarah. Jadi periodisasi prasejarah di Sangiran itu dimulai dari yang paling muda itu lapisan Notopuro, di bawahnya itu lapisan Kabuh, di bawahnya itu ada lapisan pembatas namanya Grensbank, di bawahnya ada Notopuro, terus yang terakhir itu Kalibeng. Jadi itu ada penjelasannya sebenarnya. Jadi kalau Kalibeng itu menandakan bahwa Sangiran itu dulu laut dalam. Jadi pada kira-kira 1,5
2 juta tahun, 2,5 sampai 2 juta tahun yang lalu, Pulau Jawa bagian timur itu laut. Jadi waktu itu pantai timur Pulau Jawa itu berada di Bumiayu sekarang. Bumiayu itu di daerah Banyumas, daerah Tegal juga, itu dulu pantai timurnya sebenarnya. Tapi lama-kelamaan terjadi proses vulkanis, ada pendangkalan, ada pengangkatan dari dalam, akhirnya terbentuklah daratan gitu. Tapi prosesnya itu kan nggak langsung daratan. Ada masa peralihan dari laut ke daratan, yaitu kehidupan pada lingkungan rawa. Nah, lingkungan rawa itu Notopuro itu. Di lingkungan rawa itu nanti tertutupi oleh lapisan Grensbank, yang itu lapisan pembatas sangat keras, dan di atasnya ada lapisan kabuh. Lapisan kabuh itu masa kemasan Sangiran, karena waktu itu Sangiran merupakan daerah yang sangat subur, padang rumput yang sangat luas, sungai-sungainya banyak, jadi sangat ideal untuk ditempati makhluk hidup. Jadi hewan banyak hidup, manusia juga hidup berdampingan dengan hewan. Nah, di lapisan kabuh itu juga untuk saat ini banyak ditemukan fosil, karena volume kehidupan waktu itu kan banyak ya, berarti tinggalnya juga pasti kan banyak gitu. Nah, di atasnya kabuh itu Notopuro, Sangiran mulai menjadi daerah yang tandus karena tertutupi oleh lapisan vulkanis dari Gunung Merapi, Gunung Merbabu, sama Gunung Lawu. Pada akhirnya Sangiran ditinggalkan. Jadi manusia mulai bermigrasi ke arah timur, ke daerah Trinil, daerah Pati Ayam Kudus, ke daerah Banjarjo, Purwodadi. Jadi kalau adik-adik tadi ke Trinil, Trinil itu mirip Sangiran sebenarnya. Adik-adik sendiri berasal dari Tulungagung. Sebenarnya secara penemuan manusia purba itu pertama kali ditemukan di Tulungagung. Ya, manusia wajak itu Van Ratschoten, seorang pegawai tambang. Dia menemukan tengkorak manusia purba, cuman secara usia dia manusia purba yang kategorinya muda. Waktu itu nggak terlalu diperhatikan karena pada masa itu yang dicari itu missing link antara kera dan manusia. Dan itu ketemu di Trinil oleh Eugene de Bois. Jadi secara historis penemuan pertama kali manusia purba berada di Tulungagung. Tapi pembuka sejarah penelitian modern di Indonesia terkait prasejarah Indonesia itu dilakukan di Trinil. Di Sangiran baru diteliti sekitar 1934. Di Trinil itu 1891-92. Oke, kita berada di ruang pamer utama. Ketika masuk itu ada rekonstruksi binatang purba, itu adalah kerbau. Secara ilmiah namanya Bubalus paleocerabau. Itu rekonstruksi ukuran 1:1. Jadi perkiraan kerbau pada masa itu seukuran itu, sebesar itu. Dan di samping di belakangnya ini ada penjelasan nama-nama Pucangan, Grensbank, Kabuh, Notopuro gitu. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, di Sangiran itu kita ada lapisan-lapisan tanah yang dalam konteks sejarah itu adalah penanda waktu. Jadi kalau kita mau merekonstruksi tentang masa prasejarah secara usia, kita tidak akan lepas dari
lapisan tanah. Karena lapisan tanah itu nantinya menjadi salah satu bahan untuk dikaji, diambil sampelnya, terus diolah di laboratorium, nanti akan keluar usia absolut. Jadi di samping ini ada Notopuro, itu lapisan paling muda. Lapisan paling muda berarti dia lapisan paling atas. Ke bawah semakin tua ada lapisan Kabuh, Grensbank, Pucangan, yang terakhir itu sebenarnya ada lapisan Kalibeng berupa laut. Di Sangiran sendiri ditemukan 2 jenis manusia purba. Ada tipe arkaik dan tipe tipik. Yang satunya tipe progresif nggak ditemukan di Sangiran. Itu ditemukan di sisi timur, di Sambung Macan, terus di Kudus. Karena Sangiran waktu itu pada masa Pucangan, pada masa Notopuro itu mulai ditinggalkan. Jadi di Sangiran sendiri kenapa menjadi salah satu warisan budaya dunia oleh UNESCO, karena Sangiran adalah laboratorium evolusi manusia purba, kebudayaannya, evolusi fauna dan evolusi floranya, dan evolusi lingkungannya. Itu tidak terputus dari sejak awal hingga sekarang. Terus terkait temuan, dari Sangiran ini ditemukan lebih dari 100 tengkorak manusia purba. Dan itu secara persentase di dunia adalah 50% temuan di dunia itu ditemukan di Sangiran. Sisanya itu tersebar di situs-situs yang lain. Makanya kenapa Sangiran ditetapkan menjadi warisan dunia oleh UNESCO tahun 96, itu karena nilai pentingnya itu. Jadi kalau dalam rangkaian prasejarah dunia, situs Sangiran itu memiliki posisi yang sangat penting dalam menggali kehidupan prasejarah dunia. Jadi orang Prancis, orang Belanda, Amerika, Jepang itu datang ke Sangiran untuk mengkaji kehidupan pada masa purba. Karena kalau dalam konteks mata pelajaran sejarah itu pada bab prasejarah itu kita tidak lepas dari konteks dunia, karena itu berhubungan dengan evolusi lingkungan terkait pembentukan daratan dan migrasi manusia purba. Baru setelah itu masa Indo-Buddha sampai sekarang itu konteksnya Indonesia gitu. Makanya kenapa situs Sangiran penting untuk diketahui, salah satunya itu. Mungkin adik-adik semua berpikir kenapa perlu dilestarikan, kenapa kita perlu memahami Sangiran. Mungkin adik-adik belum terlalu paham ya, karena ini konteksnya berhubungan dengan daya tawar diplomasi negara sebenarnya. Karena semua negara itu berlomba-lomba untuk mencari data tentang kehidupan prasejarah di dunia. Dan data terkait kehidupan prasejarah itu banyak dimiliki oleh bangsa Indonesia. Karena itulah kenapa posisi Indonesia dalam konteks sejarah periode praaksara itu sangat penting dalam merajut sejarah dunia sebenarnya. Itu. Saya tertarik dengan lingkungan Sekitarnya sini. tertarik lihat semua. Iya. Jadi
Jadi di sini kita ada satu koleksi masterpiece sebenarnya. Itu masterpiece ya. Tengkorak manusia purba jenis Homo erectus tipik yang kita beri kode S17, Sangiran 17. Jadi perlu adik-adik ketahui bahwa kita di sini menemukan fosil itu kita nggak pernah bisa menemukan fosil yang lengkap, apalagi tengkorak manusia. Paling kita menemukan antap tengkoraknya saja, atau cuma tulang-tulangnya saja, atau cuma rahang atas atau rahang bawah. Nah, Sangiran 17 itu dia masih utuh. Kalau sekilas itu masih kelihatan wajahnya. Secara nilai itu nggak ternilai harganya. Asli ya? Itu cetakan, Pak. Aslinya sekarang berada di Museum Geologi Bandung. Tapi itu cetakannya tersebar luas di seluruh dunia. Karena secara jumlah di dunia hanya ditemukan 2. Satunya Sangiran 17, satunya fosil anak-anak yang ditemukan di Turkana, Kenya. Yang bentuk sempurna ya? Yang bentuknya sempurna. Tapi karena yang di Turkana, Kenya itu masih anak-anak, kalau anak-anak secara morfologi kan dia pasti akan masih tumbuh. Tengkoraknya akan tumbuh, ukurannya juga akan berbeda, struktur tengkoraknya juga akan berbeda. Makanya yang S17 itu sedikit lebih tinggi nilai pentingnya karena dia sudah dewasa. Dari S17 ini oleh peneliti Perancis direkonstruksi menjadi sebuah manekin, di Purwarupa menjadi sebuah wajah manusia purba. Jadi Elizabeth Dines dia merekonstruksi dari S17 ini menjadi sebuah kayak manekin ada Yang sempurnanya, nah, tangan, kakinya gitu. ya, tapi itu dari tengkoraknya saja sebenarnya yang direkonstruksi, tapi badan dan macamnya itu kan diperkirakan lah, kira-kira seperti itu. Dan manusia purba di sini yang ditemukan apa yang megatropusnya atau megatropusnya? jadi begini, Pak, kalau di mata pelajaran sejarah kita pasti deskripsi awal yang kita dapat itu pastikan Meganthropus paleojavanicus, manusia besar tua dari Jawa gitu kan. Meganthropus paleojavanicus itu memang ditemukan di Sangiran, tapi itu penamaan sebenarnya kan. Kalau secara tipe manusia purba itu cuma dikenal 3 tipe sebenarnya. Hanya dinamakan Homo erectus. Tipenya ada Homo erectus arkaik yang paling tua, berkembang menjadi tipik, yang terakhir menjadi progresif. Jadi Pithecanthropus erectus temuan Debua itu sebenarnya juga dia Homo erectus, tapi tipe arkaik, tipe tua sebenarnya. Jadi kalau dulu kan peneliti dia menemukan manusia langsung dinamai sendiri. Jadi kira-kiranya Debua menemukan fosil itu dinamakan dengan nama Pithecanthropus erectus, manusia kera berjalan tegak, kira-kira seperti itu. Terus ada Pithecanthropus yang Soloensis. Jadi dari situ kan kita malah jadi kebingungan ya, ini tipe apa gitu. Nah, oleh para peneliti itu sepakat semua manusia purba di sini itu kita bicara tentang zaman Pleistosen. Itu secara manusia purbanya itu secara istilah dinamakan Homo erectus semua sebenarnya. Cuman ya itu kalau dalam konteks sejarah kan kita nggak bisa menghapus itu. Itu bagian dari perkembangan sejarah kita sebenarnya kan. Jadi kalau dalam materi sekolah ya itu tetap harus disampaikan. Kira-kira memang dulu awalnya memang ada penamaan seperti ini. Ada Pithecanthropus erectus, ada Meganthropus paleojavanicus gitu. Tapi setelah ada penetapan kesepakatan dari para peneliti bahwa semua itu
masuk kategori Homo erectus. Cuman secara tipe itu dibedakan menjadi 3 tipe gitu. Terus masa yang di Tulungagung kan mau wajah gede itu lebih muda. Itu lebih muda. Ya. Itu diperkirakan kalau yang diwajak itu pada periode masa Holosen. Setelahnya Pleistosen itu masuk Homo sapien kemungkinan malah manusia gua, Cerdas. ya Tulungagung, Pacitan. Lah masa Pegunungan Selatan itu dia udah periodenya sudah jauh ke sini gitu sebenarnya. Paling muda berarti ya. Ya, termasuk paling muda. Jadi kalau kita di sini juga di sini kita hanya menampilkan sebenarnya masa Pleistosen sebenarnya. Jadi kalau kita ditanya pada masa Holosen itu juga kita nggak punya sebenarnya. Ada cetakannya manusia gua Pacitan yang dari Song Terus itu ada di ruang pamer Museum Kerikilan. Jadi itu untuk merangkai prasejarah Indonesia sebenarnya. Tapi secara temuan di Sangiran sendiri itu kita hanya menemukan 2 tipe Homo erectus, arkaik sama atipik. Yang progresif itu sudah ditemukan di tempat lain tuh. Ya. Oke, kita langsung naik aja ya. Nonton film ya. Oke. Ayo kita naik, yuk. Film yuk.